Namaku Dila. Malam itu, orang tua dan adikku sedang pergi keluar kota. Mereka berkunjung ke rumah saudaraku. Aku memang sudah biasa ditinggal pergi sendirian di rumah. Selain karena aku harus menyelesaikan tugas kuliah, aku juga merasa kalau aku sudah terlalu dewasa untuk ikut bepergian bersama keluarga. Jadi seringnya aku lebih memilih menghabiskan waktu bersama teman. Sebenarnya malam itu aku mengajak temanku, Gaby, untuk menginap di rumah. Tapi dia malah mengajak balik aku untuk menginap di rumahnya, sambil membahas hal-hal mistis kesukaan kami berdua. Dan lagi, aku tidak bisa menolak saat Gaby bilang padaku kalau malam itu mamanya masak makanan enak di rumahnya. Gaby sangat antusias ketika aku beritahu aku punya video terbaru dari sebuah dark web. Tadinya aku akan mengirimkannya saja via chat. Tapi karena ukuran filenya besar dan kuotaku terbatas, aku menjanjikannya untuk memperlihatkannya secara langsung. Nanti, pada saat kami bertemu. Aku bergegas menuju ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor. Jarak dari rumahku ke rumahnya hanya beberapa kilometer saja. Cukup dengan 15 menit perjalanan, aku sudah tiba di rumahnya. Bisa dibilang tidak seperti obrolan remaja wanita pada umumnya, yang lebih sering membicarakan selebritis, gosip, ataupun lelaki yang ditaksir. Kami berdua lebih suka membicarakan hal-hal mistis. Teringat dengan video yang aku save dari sebuah dark web tadi, Gaby langsung menagih janjiku padanya untuk memperlihatkannya secara langsung. Aku lantas hendak menunjukkan sebuah video seram yang kusimpan di handphoneku. Tapi saat itu juga aku tidak menemukan di mana handphoneku berada. Aku merogoh saku celana hingga saku yang ada di jaketku. Aku juga mencarinya di dalam tas ranselku. Tapi aku tetap tidak menemukannya. Padahal aku yakin sekali kalau aku sudah membawanya ketika aku hendak berangkat ke rumah Gaby.
Aku pun meminta Gaby untuk mengantarku ke garasinya, tempat di mana motorku terparkir. Aku juga mulai panik ketika di dalam bagasi motorku, aku juga tidak menemukan handphoneku. Lalu aku berinisiatif mengajak Gaby untuk menyusuri rute jalanan dari rumahku. Tapi Gaby menyarankan untuk coba menelpon ke nomorku. Aku coba menelponnya. Namun tidak ada jawaban sama sekali. Sampai akhirnya, di percobaan yang ketiga, halo? Halo? Tiba-tiba ada seseorang yang mengangkat teleponku itu. Namun tidak ada suara yang menjawab ku dengar. Dan ketika aku hendak menutup teleponnya, astaga! Aku mendengar suara tawa yang sangat berat. Suara tertawa seram seorang laki-laki. Sontak saja itu membuatku kaget dan takut. Tapi Gaby mengira kalau handphoneku itu mungkin saja terjatuh di jalan dan telah ditemukan oleh seseorang. Aku bersikeras mengingat-ingatnya lagi. Karena kalaupun terjatuh, seharusnya aku tersadar di mana aku menjatuhkannya. Kami pun kembali ke kamar Gaby. Saat aku terduduk dan melihat cermin di atas meja Gaby, aku langsung teringat. Sepertinya handphoneku tertinggal di atas meja rias di kamarku. Tapi aku tidak mau menebak-nebak lagi. Dan aku langsung mengajak Gaby mengeceknya ke rumahku. Kami lantas bergegas dengan motor metiku untuk memastikannya. Saat tiba di rumah, aku langsung menuju kamar. Dan ternyata benar saja, handphoneku terletak di meja, tepat di depan cermin yang ada di kamarku. Tuh kan, Gap, ada di sini nih handphone gua. Begitu kataku sambil bernafas lega. Tapi
Gaby malah terdiam dan menatap ke arah handphone milikku itu. Dia lalu berkata, Dil, kalau handphone lu dari tadi di sini, terus tadi yang angkat teleponnya siapa? Aku pun kini terenyap. Pikiranku menerawang segala kemungkinan. Dan detak jantungku berdegup cepat. Seperti kehabisan kata untuk coba menjelaskan bagaimana bisa teleponku tadi ke nomor di handphone ini ada yang menjawabnya. Apalagi aku seperti mendengar suara yang entah siapa. Namun demi menenangkan situasi, aku pun menjawab, "Oh, tadi kayaknya kita salah nomor deh. Ini soalnya nggak ada tuh notif telepon masuk." Begitu kataku. Gaby pun seperti menghembuskan nafas lega dengan yang kukatakan barusan. Aku langsung mengajak Gaby untuk kembali ke rumahnya. Sembari menyembunyikan fakta bahwa ada 2 miss call dan 1 panggilan masuk darinya ke nomor handphone yang tertinggal ini. Setibanya di sana, aku dan Gaby pun bergegas untuk tidur. Lumayan melelahkan buat kami mencari-cari handphone yang ternyata ketinggalan di kamarku sendiri ini. Beberapa saat kemudian, Gaby nampak tertidur lelap. Namun, tidak begitu denganku. Aku masih kepikiran tentang kejadian tadi. Aku menatap ke arah handphone yang kuletakkan di atas meja kamar Gaby. Sambil terus mengira-ngira siapa yang mengangkat teleponnya. Dan tertawa dengan suara yang sangat berat tadi. Tapi rasa kantuk akhirnya membuat mataku terpejam juga. Tiba-tiba, ku dengar suara tawa berat itu lagi dari kejauhan. Dan perlahan, seperti semakin mendekat di telinga. Beberapa saat kemudian, tubuhku tidak bisa digerakkan. Astaga! Aku terkejut
ketika mataku sedikit terbuka dan ku melihat seseorang duduk di kursi yang ada di depan meja itu. Sosoknya tinggi kurus, kulitnya seperti hanya melapisi tengkoraknya saja. Kulihat tubuhnya penuh lendir yang baunya seakan menusuk indera penciumanku. Rambutnya tipis dan jarang, dengan jemari yang panjang dan perawakan yang kering kerontang. Aku mencoba menggerakkan tubuh ini, namun untuk sekedar menutup mataku saja aku tidak bisa. Sosok itu sedang terpaku melihat ke arah handphone milikku yang tergeletak itu. Dan astaga, dia memutar lehernya 180 derajat dan dia kini menatap ke arahku. Ya Tuhan, mulutnya menganga dan kulihat lumuran darah keluar dari sela-sela gusi dan giginya. Aku bersikeras untuk teriak dan akhirnya suaraku keluar juga. Kegaduhan itu pun langsung membangunkan Gaby yang tertidur di sampingku. Aku menjerit dan menangis. Gaby yang melihatku begitu histeris pun menanyaiku tentang apa yang terjadi. Meskipun tadinya aku tidak ingin memberitahu dia, tapi akhirnya ku ceritakan semuanya. Mulai dari suara tawa berat yang sempat kami dengar saat mencoba menelpon handphoneku yang ketinggalan. Aku pun teringat akan video penampakan yang hendak kuperlihatkan pada Gaby. Sosok jangkung itu adalah penampakannya yang baru saja mewujud nyata di pandanganku. Anehnya, begitu aku akan menunjukkannya pada Gaby, tiba-tiba saja video itu error dan tidak bisa di-play. Dan ketika aku telusuri, ternyata dark web itu pun sudah diblokir. Bahkan sejak setahun yang lalu. Lalu, demi menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan lagi, aku pun lantas menghapus videonya.